Sportivitas merupakan satu hal yang harus dijunjung tinggi di setiap olahraga di dunia. Memperlakukan setiap orang sama, tidak memihak, mengikuti semua peraturan yang ada, sudah seharusnya menjadi esensi utama dari setiap pertandingan olahraga. Karena tanpa itu semua, tak ada lagi artinya sebuah pertandingan olahraga. Namun nyatanya tidak semua orang berpandangan seperti itu. Karena beberapa orang berikut ini rela melakukan berbagai tindakan-tindakan tidak terpuji demi memperoleh sebuah kemenangan dalam sebuah olahraga. Entah mereka sadar atau tidak, kecurangan-kecurangan yang telah mereka lakukan telah mencederai olahraga itu sendiri. Hingga ada beberapa olahraga berikut yang bahkan sudah dilarang atau tidak dipertandingkan lagi. Dan berikut ini 5 kecurangan terparah dalam sejarah olahraga. Tonya Harding tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu atlet seluncur indah paling berbakat yang pernah dimiliki Amerika Serikat. Berlatih sejak usia 3 tahun, membuat atlet kelahiran Portland 1970 ini menjadi salah satu yang terbaik di generasinya. Berbagai prestasi tingkat daerah, tingkat nasional, dan bahkan tingkat dunia telah diraih atlet berbakat yang satu ini. Ia bahkan menjadi wanita pertama Amerika Serikat yang berhasil melakukan triple axel dalam kompetisi pada 1991. Tetapi sayang, seluruh karir dan prestasi yang telah dicapainya itu hancur dalam sekejap mata. Tindakan jahat yang telah dilakukannya mengubah 180 derajat pandangan orang terhadapnya. Sudah sejak lama rivalitas antara Tonya Harding dan Nancy Kerrigan menjadi persaingan yang panas. Olympic Games 1992, Tonya difavoritkan menjadi juara oleh banyak orang. Sebelumnya, Tonya berhasil menorehkan sejarah sebagai wanita Amerika pertama yang berhasil mendaratkan triple axel pada kompetisi musim gugur 1991. Namun pada kompetisi Olimpik 1992, Tonya pulang tanpa membawa medali apa-apa. Dirinya bahkan tertinggal satu posisi di bawah Nancy yang berhasil membawa pulang medali perunggu. Triple axel yang sudah dinantikan banyak orang tak dapat Tonya lakukan lagi semenjak kompetisi 1991. Dan Nancy yang telah mengungguli Tonya pada kompetisi 1992 telah mendapatkan banyak perhatian dan menerima banyak sponsor bahkan melebihi Tonya. Rivalitas mereka pun pada akhirnya memuncak pada 1994 ketika mereka memperebutkan spot untuk mewakili Amerika Serikat di ajang Olimpiade. Kurang dari 2 bulan sebelum pertandingan Olimpiade, Nancy diserang oleh sekelompok orang tak dikenal dalam sesi latihan yang ia lakukan. Para penyerang itu berusaha mematahkan kaki Nancy sehingga ia tak dapat lagi berkompetisi di ajang US Figure Skating Championship 1994 dan juga Olimpiade 1994. Meski tak sampai patah, luka memar yang parah membuat Nancy kesakitan hingga sulit menggerakkan kakinya lagi. Kejadian ini bahkan sempat terekam oleh kamera di sekitar lokasi kejadian. Nancy tampak sangat kesakitan memegang kakinya yang memar sehabis dipukuli orang tak dikenal. Nancy pun terpaksa absen dalam US Figure Skating Championship di mana Tonya menjadi juara dalam kompetisi itu. Meskipun begitu, Nancy tetap dapat tampil dalam Olimpiade musim dingin Lillehammer 1994. Dirinya pun sukses mendapatkan medali perak sementara Tonya Harding harus puas berada di peringkat ke-8 setelah mengalami masalah di tali sepatunya. Tak berhenti sampai di situ, beberapa waktu kemudian akhirnya terungkap kalau pelaku penyerangan Tonya adalah Shane Stent, orang suruhan dari Sean Eckhart, bodyguard pribadi Tonya Harding. Tonya Harding dan suaminya Jeff Gillooly pun dikaitkan sebagai pelaku utama penyerangan Nancy Kerrigan. Tonya akhirnya terbukti menjadi pelaku utama yang merencanakan serangan itu. Ia kemudian mendapatkan hukuman percobaan selama 3 tahun dan denda sebesar $160.000. Gelarnya pada US Figure Skating Championship 1994 juga dicabut bersamaan dengan itu. Ia pun mendapatkan larangan seumur hidup untuk menjadi pemain maupun pelatih dalam ajang figure skating. Dan akibat kecurangan itu, ia harus kehilangan hal yang sangat besar dalam hidupnya, yaitu figure skating. Namun bagaimana dengan kecurangan berikut ini, di mana ada seorang pelari maraton yang curang dengan menaiki kereta? Mencapai garis finish Boston Marathon, Rosie Ruiz tampak seperti pemenang maraton paling fit yang pernah terlihat. Setelah berlari sejauh 42 km non-stop, Rosie bahkan tampak tak terlalu berkeringat seperti pelari lainnya. Setelah berhasil memecahkan rekor sebagai pelari tercepat dalam Boston Marathon dengan torehan waktu 2 jam 31 menit 56 detik, nafas Rosie Ruiz tidak tampak terengah-engah seperti yang sudah seharusnya terjadi pada semua pelari maraton. Apakah mungkin Rosie merupakan pelari terbaik sepanjang sejarah Amerika?
Apakah mungkin Rusi Ruiz merupakan manusia super? Setelah kemenangan yang mengejutkan itu, Rusi menerima medali dan topi anyaman bunga yang menjadi simbol atas kemenangannya itu. Ia pun terlihat bahagia namun bingung saat semua orang mewawancarainya atas kemenangan itu. Beberapa hari kemudian berbagai pertanyaan tentang kemenangan aneh Rusi Ruiz ini mulai terjawab. Kecurigaan dari berbagai pihak mulai berdatangan meragukan kemenangan yang diperoleh Rusi Ruiz. Salah satunya datang dari pemenang 3 kali Boston Marathon, Bill Rodgers. Bill kala itu dibuat bingung saat mendengar wawancara Rusi Ruiz. Saat ditanyai tentang speed dan interval dalam maraton, Rusi malah balik bertanya, apa itu interval? Jawaban yang terbilang cukup aneh datang dari seorang yang telah memenangkan Boston Marathon, salah satu maraton paling bergengsi yang tak mungkin dimenangkan oleh orang biasa tanpa latihan dan pengetahuan yang memadai. Jacqueline Gariau, pelari yang diketahui memimpin perlombaan tersebut, mengaku tak pernah melihat Rusi melewatinya. Rusi pun tak tampak di berbagai footage dan foto perlombaan saat diperiksa. Semua kecurigaan ini pun akhirnya dikonfirmasi oleh 2 orang mahasiswa Harvard yang mengaku melihat Rusi berlari dari kerumunan penonton menuju ke arena lari di daerah Commonwealth Avenue, sekitar 800 meter sebelum garis finish. Seorang fotografer kemudian juga mengaku bertemu dengan Rusi di subway. Rusi kala itu memperkenalkan dirinya sebagai pelari yang terluka dan fotografer itu pun tak curiga sama sekali. Rusi ternyata bukan merupakan pelari terbaik dalam sejarah Amerika. Rusi juga bukan merupakan manusia super. Ternyata Rusi telah curang dengan menaiki kereta bawah tanah untuk dapat memenangkan Boston Marathon dan menjadi pelari tercepat dalam sejarah. Dan karena itu kecurangan ini dianggap sebagai salah satu kecurangan paling konyol dalam sejarah dunia olahraga. Memenangkan medali emas tentu menjadi suatu hal yang sangat membanggakan bagi setiap negara. Mungkin inilah yang membuat Boris Onischenko memilih untuk melakukan sebuah tindakan tidak terpuji demi memberikan kemenangan bagi Uni Soviet pada Olimpiade Montreal 1976. Boris sendiri merupakan atlet pentathlon, sebuah cabang olimpiade yang mempertandingkan 5 jenis olahraga: lari, berenang, anggar, berkuda, dan menembak. Memasuki bagian pertandingan anggar, Boris terlihat berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Hasil ini pun sebenarnya bukan merupakan hasil yang mengejutkan, mengingat Boris sendiri merupakan atlet anggar yang baik dan bahkan beberapa kali telah memenangkan kejuaraan dunia. Namun memasuki partai final Olimpiade Montreal, atlet Inggris Jim Fox yang berhadapan dengan Boris menyadari kalau ada sesuatu yang aneh pada pedang anggar Boris. Seperti seorang penyihir, Boris selalu dapat mencetak skor tanpa menyentuh musuh sama sekali. Jim pun memprotes kejadian itu dan beberapa poin Boris sudah dikurangi oleh wasit. Namun pada akhirnya Boris tetap menang dengan perbedaan skor yang besar. Pihak Inggris yang tak terima pun meminta panitia melakukan pemeriksaan menyeluruh pada pedang Boris. Dan disitulah diketahui kalau Boris telah memodifikasi pedang miliknya. Boris ternyata telah memasang sebuah tombol dan sirkuit yang membuatnya dapat memperoleh poin meski tidak perlu menyentuh sang musuh. Boris pun dikeluarkan dari kompetisi ini dan memaksa Uni Soviet harus mundur dari gelaran Olimpiade itu. Dan sekarang ia dijuluki Boris the Cheat, atlet paling curang dalam sejarah dunia. Namun bagaimana dengan kecurangan satu ini, di mana ada kompetisi Paralimpik yang harusnya diisi orang cacat, namun malah dicurangi dengan orang normal? Paralimpiade merupakan ajang kompetisi olahraga tertinggi bagi atlet penyandang disabilitas. Karena itu sudah seharusnya peserta dalam ajang ini merupakan para penyandang disabilitas dengan berbagai perbedaan yang mereka miliki. Namun bagaimana jadinya jika peserta yang berpartisipasi dalam ajang tersebut tak memiliki disabilitas apapun? Bagaimana jika sebuah tim yang berisi orang-orang normal harus bertanding menghadapi tim-tim yang diisi oleh penyandang disabilitas? Aneh kan? Dan hal itulah yang terjadi pada Paralimpiade Sydney 2000 pada cabang Basketball ID. Basketball ID merupakan kompetisi basket yang mempertandingkan para disabilitas intelektual. Namun bukannya mengirim para penyandang disabilitas intelektual, tim Basketball ID Spanyol malah mengirimkan 10 orang normal dengan hanya 2 orang yang mengidap disabilitas intelektual. Alhasil mereka pun dapat memenangkan keseluruhan kompetisi dengan mudah. Di partai final, timnas Spanyol berhasil membantai tim Rusia dengan skor 87-63, membawa mereka ke peringkat pertama dan menorehkan medali emas untuk Spanyol. Pada awalnya pun kecurangan itu tidak diketahui staf Paralimpiade. Ke-12 anggota tim beserta pelatih dan staf memperoleh medali emas, bunga, dan bahkan lagu kebangsaan Spanyol diputarkan di arena tersebut,
memperingati kemenangan Spanyol di Basketball ID. Kecurangan itu akhirnya terbongkar setelah salah satu jurnalis membocorkan kedok mereka ke publik. Tim Basketball ID ternyata sudah sejak awal sengaja berbuat curang. Mereka bahkan menyediakan sertifikat medis palsu untuk meyakinkan bahwa seluruh anggota tim Spanyol merupakan orang-orang disabilitas intelektual dengan IQ di bawah 70. Mereka bahkan beberapa kali diinstruksikan untuk mengalah karena terlalu membantai tim lawan mereka. 2 bulan setelah terbongkarnya kasus ini, para pemain Basketball ID dipaksa mengembalikan medali emas yang mereka peroleh. Komite Paralimpiade kemudian memutuskan untuk menghapus semua cabang olahraga yang memperlombakan para atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk juga cabang Basketball ID, hingga mereka dapat menemukan bagaimana cara membedakan atlet normal dengan atlet penyandang disabilitas intelektual. Karena hal ini pun Basketball ID tidak lagi diadakan di Paralimpiade. The Hand of God, gol tangan Tuhan. Itulah julukan yang diberikan media kepada gol yang tercipta pada pertandingan Piala Dunia 1986 kala Argentina menghadapi Inggris di perempat final. Diego Maradona, sang mega bintang dari tim Argentina, mencetak gol dengan cara yang paling tidak biasa. Pada menit ke-51, Maradona berhasil membuka keran gol Argentina dengan menggunakan tangan kirinya dan memberikan keunggulan 1-0 menghadapi Inggris. Mencetak gol menggunakan tangan merupakan sesuatu yang dilarang keras dilakukan di pertandingan bola. Namun karena di era tersebut teknologi belum semaju sekarang, belum ada teknologi VAR seperti yang kita saksikan di sepak bola modern. Selain itu, Ali Benassir, wasit asal Tunisia yang bertanggung jawab atas pertandingan ini, juga sangat terbatas pada pandangan kedua matanya saja. Pada akhirnya pun ia mengesahkan gol tersebut. Meski telah diprotes keras oleh semua pemain Inggris, tetapi karena dari sudut mata Ali, gol tersebut terlihat berasal dari sundulan kepala Maradona, Ali tetap memberikan gol tersebut kepada Argentina. 4 menit berselang pun, Maradona kembali mencetak gol ke gawang Inggris dengan gocekan mautnya, yang berhasil melewati seluruh pemain bertahan Inggris yang masih kesal. Inggris pun hanya berhasil membalas 1 gol di menit ke-81 lewat gol Gary Lineker, dan pertandingan berakhir dengan kemenangan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1. Meski tak terlihat di mata wasit, gol menggunakan tangan ini terekam secara jelas melalui berbagai video dan foto yang ditangkap oleh media sepanjang pertandingan. Gol ini pun terus melekat dengan Maradona sepanjang usianya, hingga kini ia telah meninggal dunia ini. Ketika diwawancarai pun, Maradona tidak merasa dirinya telah berbuat curang atas terciptanya gol tersebut. Baginya, gol tersebut malah merupakan suatu kreativitas dari dirinya dalam mencetak gol, dan para fans pun tidak menganggapnya sebagai kecurangan, di mana gol tersebut malah dianggap sebagai salah satu gol paling ikonik yang pernah terjadi di sepanjang sejarah Piala Dunia.